Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi dari pelajaran kita tentang Microsoft Word ya teman-teman. Oke, kemarin kita mungkin sudah belajar tentang daftar isi. Kali ini kita mau belajar sesuatu yang lain yaitu tentang daftar pustaka. Jadi ini salah satu contoh mungkin ini ada sebuah artikel jurnal yang bisa kita cuplik ya teman-teman. Jadi misalnya nih ada sebuah kalimat yang akan kita jadikan isi dari artikel kita. Contoh mungkin ini masuk ke bab 1 pendahuluan gitu ya. Lalu isinya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita biasanya pakai Mendeley dan itu bagus, teman-teman. Nggak ada masalah. Cuma mungkin kalau teman-teman terpaksa belum install Mendeley atau nyari Mendeley masih ada masalah kendala dalam menginstal dan lain-lain, kita bisa pakai fitur yang ada di Microsoft Word ya teman-teman. Fiturnya apa? Jadi kalau di dalam Microsoft Word ini ada di dalam reference ini, kita kemarin belajar table of content, sekarang ada lagi ini insert citation. Jadi kita bisa memasukkan citasi teman-teman. Citasinya kalau kita lihat di contoh ini ya Aldo Sari 2022. Mungkin kita bisa contoh di daftar pustakanya ada yang ada di sini. Ini Aldo Sari M. Ini bisa kita pakai. Jadi kita insert citation di sini ya, teman-teman. Terus, oh maaf, salah ya. Bukan caption ya, teman-teman. Citation. Saya salah klik. Nah, kalau kita belum pernah memasukkan sumber ini sebelumnya, belum pernah mensitasi dari karya yang ini, kita bisa tambahkan new sources ya, add new sources. Menambahkan sumber yang baru ya, teman-teman. Nah, nanti diminta data mengenai sumbernya. Sumbernya dari mana? Buku kah? Nah, ini kita bisa ganti. Bukan dari buku misalnya. Tapi dari jurnal. Nah, silahkan diklik. Nah, nanti isi dari isian ini akan menyesuaikan dari tipe dari sumbernya. Ya, misalnya autornya tadi sudah saya copy, saya tinggal pastekan mungkin. Oh, maaf, salah. Ini ya, tadi mungkin kita bisa copy lagi. Misalnya. Oke, dia Dosari tahun yang tadi 2022, jurnal name-nya dan lain-lain bisa di copy dari sini ya. Ini judulnya An Eco-Friendly Approach. Terus jurnal name-nya, nama jurnalnya. Oh, ini nggak dituliskan ya nama jurnalnya apa ya. Jurnal ilmiah. Mungkin nama jurnalnya ini sebenarnya komputer material mungkin ya ini ya nama jurnalnya ya komputer material ini ya. Berarti ini salah ya. Sampai sini ini judul yang ini.
Jurnal. Itu mungkin halamannya tadi 72 nih ya. 722 ini saya nggak ngerti. Ini harusnya dari terbitannya atau apa gitu ya. Bukan halaman tapi nggak apa-apa kita masukkan aja. Ini ada contohnya ya. Contohnya halamannya mulai dari 50 sampai 62 dan lain sebagainya. Ini saya nggak ngerti. Nah, kalau Anda mau ngisi lebih lengkap ini bisa di show all. Nah, ternyata ada isian-isian lebih lengkapnya, bulan berapa, tanggal berapa diterbitkannya, city-nya atau kotanya ya, editor, publisher, dan lain sebagainya ini bisa dilihat. Tapi yang harus diisi itu yang merah ini ya. Ada bintang merahnya ini, itu harus diisi. Ya, teman-teman, kenapa harus diisi? Soalnya nanti muncul di daftar pustakanya. Jadi gini munculnya Aldosari 2022. Sama kan ya dengan yang tadi di atas. Nah, gitu teman-teman. Contoh yang lain nanti kita bisa isikan, misalnya dari ini ya, Arsiston misalnya. Saya nggak ngerti yang mana. Kita ambil aja dari kata-kata yang, oh ini aja nih. Kata-katanya kita ambil. Walaupun ini bukan masuk ke, apa namanya, pendahuluan, tapi nggak apa-apa. Biar ada lebih dari satu. Kita masukkan sumber baru, berarti kan ya. Berarti kan insert citation. Ini yang sudah ada, ini ada teman-teman. Jadi kalau kita masukkan lagi, nah, misalnya diambil dari sumber yang sama, tinggal masukkan ini tadi. Jadi kita nggak usah ngetik. Atau kalau memang baru, bisa kita use source lagi ya. Misalnya ini tadi Persewons, nah saya nggak tahu tulisannya itu gimana. Ini kita copy aja. Penulisnya agak banyak. Kalau mau diedit ini bisa ya. Dituliskan satu demi satu dan lain sebagainya. Ini dari jurnal juga. Kita ngambil judulnya ini. Lalu tahunnya kita ketik aja ya, 2022. Terus apa ini judul jurnalnya saya juga kurang tahu, ini ada halamannya 2004 seterusnya. Itu terus tadi ya, halaman. Oke, kurang lebih seperti itu. Munculnya seperti ini ya teman-teman. Kita bisa lanjutkan misalnya terakhir kita membuat daftar pustaka. Mungkin daftar pustakanya kita buat di halaman lain. Kita bisa manfaatkan ini teman-teman, insert. Nah ini kalau memang halamannya beda bisa pakai page break ini. Pindah ke halaman berikutnya. Jadi meskipun ini nanti buat halaman baru dan lain sebagainya, misalnya ini saya buat seperti ini ya, sampai pindah halaman baru. Nah, yang buat halaman baru. Nah, yang tadi page break-nya tetap ada di halaman sendiri. Bukan geser ikut di sini ya, tapi pindah ke halaman yang baru ini. Nah, di halaman baru ini kita bisa tambahkan hasil dari citasi tadi ada banyak citasi ya, kita tampilkan dalam bibliografi atau daftar pustaka tadi teman-teman. Ya, ini modelnya Anda bisa pilih ya, model seperti apa. Kita pilih yang atas saja. Nah,
Ini adalah cara penampilan dari bibliografinya kalau sudah ditampilkan seperti tadi ya. Bibliografinya bisa diganti ya, tulisannya jadi daftar pustaka gitu. Pustaka, putra tengah, diganti jadi hitam, blok, dan lain sebagainya, tidak ada masalah ya. Ya, misalnya seperti ini. Dan ini otomatis urut abjad ya teman-teman ya. Sesuai dengan penggunaannya, tapi soalnya ada yang tidak harus daftar pustaka itu urut abjad, tergantung dari cara menampilkannya. Jadi ini menggunakan tampilan versinya APA, ini APA, apa itu stylenya. Kalau kita ganti jadi Chicago, nah, tadi 2022-nya itu pakai kurung, sekarang enggak, dan judulnya nih pakai petik, misalnya seperti ini. Nah ini bisa disesuaikan ya teman-teman. Ya kayak gini. Sekarang tahunnya ini setelah judulnya yang pertama dan lain sebagainya, jadi bisa diikuti teman-teman. Mana ya, ntar ada yang beda ya. Nah, ini uh, depannya menggunakan apa namanya, tanda berupa angka teman-teman ya. Jadi di list menggunakan angka 1, 2 dan seterusnya, kita nggak usah ngasih angka, otomatis ditata menggunakan angka. Ini kalau mau penampilan daftar pustaka menggunakan format IEEE ya. Dan di atas ini berubah, yang tadi nama, koma, tahun otomatis juga berubah menjadi uh, angka tadi ya, sesuai dengan daftar tadi. Gitu. Jadi kita nggak perlu ngubah secara manual, otomatis ditatakan oleh Microsoft Word-nya. Jadi ini adalah alternatif ya teman-teman kalau nggak pakai Mendeley. Tentunya kalau mau pakai Mendeley ya mungkin lebih bagus ya teman-teman, karena datanya bisa disimpan secara online. Jadi maksud saya referensi-referensinya disimpan secara online dan bisa dipakai lagi untuk jurnal-jurnal berikutnya, nggak usah nyari lagi, nggak usah ngisi-ngisi lagi. Kalau ini kan nanti Anda buat file baru harus ngisi-ngisi lagi. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk apa namanya, daftar pustaka. Itu dulu ya teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.